Halo, welcome back to my channel, Egan Jenitra, channel yang membahas berbagai hal tentang kreativitas, baik itu kreatif di bidang saham, cryptocurrency, startup, teknologi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba diskusikan hal yang ramai sejak tahun lalu, ramai awal tahun sampai sekarang dan bahkan akan ramai terus sampai akhir tahun, yaitu adalah eh, prediksi kenaikan suku bunga acuan The Fed atau suku bunga acuan bank sentral di Amerika Serikat. Apa sih dampaknya? Apa itu suku bunga The Fed? Apa dampaknya ke Indonesia dan juga ke investasi-investasi kita? Oke, kita simak sampai habis. Kita akan bahas dan kupas satu persatu. Ayo, langsung saja kita mulai. Di sini ya di berita kita bisa baca bersama, BI prediksi The Fed akan naikkan suku bunga hingga 2,75% di 2022. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memperkirakan Bank Sentral Amerika atau The Fed ini singkatan dari The Federal Reserve adalah sebutan untuk Bank Sentral Amerika Serikat ya. Jadi kerennya atau singkatnya juga disebut aja The Fed. The Fed itu ya Bank Sentral Amerika atau BI-nya lah, BI kode kita BI, kalau di sana The Fed akan meningkatkan suku bunga hingga 2,75% pada akhir 2022. Pada tahun ini suku bunga The Fed sudah dinaikkan sebanyak 2 kali menjadi 0,75% sampai 1%. Jadi suku bunga di Amerika itu yang nggak kayak suku bunga di Indonesia ya, hanya sekian gitu. Tapi kalau suku bunga di Amerika itu hitungannya sampai, jadi 0,75 sampai 1%. Nah, untuk di Indonesia sendiri suku bunganya satu angka, yaitu 3,5% saat ini. Sedangkan di Amerika saat ini 0,75 sampai 1%. Itu cara membedakannya ya. Pada tahun ini kenaikan suku bunga The Fed secara keseluruhan akan mencapai 250 basis point. Jadi 250 basis point ini berarti 2,5% kenaikan lagi potensinya ya. Selanjutnya di tahun 2023, Gubernur Bank Indonesia tadi Peri Warjio memproyeksikan bahwa kenaikan suku bunga acuan The Fed akan naik 2 kali lagi sehingga akan mencapai 3,25%. Lalu apa sih dampaknya dari kenaikan suku bunga ini kepada kepada investasi kita? Tapi sebelum kita membahas dampaknya kepada investasi kita, kita cari tahu dulu maksudnya apa dan kenapa kok ini heboh banget. Oke, jadi The Fed ini punya kebijakan ya sebagai otoritas moneter, punya kebijakan, punya eh, kemampuan ya atau otoritas untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tujuannya ini adalah sebagai pengendali moneter. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu dikendalikan banyak dan sedikitnya itu oleh otoritas moneter atau The Fed. Kalau di Indonesia itu namanya BI yang bertugas melakukan fungsi yang sama tadi. Nah, di Amerika ini suku bunganya saat ini tadi seperti yang disampaikan adalah 0,75 sampai 1% ya. Di sini kelihatan di tahun 2016 naik merangkak sampai di tahun 2019 ini, dan kemudian turun dan di tahun 2020 turunnya sangat dalam dan sempat flat sampai 2022. Kira-kira momen apa coba di tahun 2020 ini kok turunnya dalam? Ya, betul. Momennya adalah bencana atau musibah COVID-19. Ini yang membuat suku bunga acuan
Amerika Serikat ini turun cukup dalam ya di tahun 2020. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa fungsinya adalah sebagai pengendali moneter ya, mengendalikan banyak sedikitnya uang yang ada di masyarakat. Nah, untuk apa sih dikendalikan itu? Jadi uang itu adalah mesinnya ekonomi ya, karena ekonomi itu digerakkan oleh uang untuk belanja, untuk proyek, untuk membayar gaji dan lain sebagainya. Untuk hidup lah intinya itu pasti butuh uang, dan oleh karena itu uang itu menjadi penentu atau mesin penggerak perekonomian. Nah, masalahnya di tahun 2020 ini suku bunga acuan The Fed diturunkan secara terus-menerus sampai batas bawah, yaitu 0 sampai 0,25%. Nah, di angka ini uang yang beredar di Amerika Serikat itu banyak sekali. Karena apa kok banyak sekali? Karena kok dibiarkan? Ya memang ditujukan seperti itu agar saat terjadinya COVID, perekonomian di Amerika itu bisa tetap lancar dan baik-baik saja. Jadi dengan suku bunga acuan Amerika yang rendah di sini, nah ini harapannya perekonomian Amerika ini bisa lancar. Dengan apa? Artinya orang yang ingin melakukan bisnis, ingin eh, meminjam uang di bank itu dapat suku bunga rendah dari di Amerika ya. Begitupun juga dengan kegiatan bisnis, nggak usah takut harga-harga barang akan naik karena inflasinya memang dijaga di suku bunganya dijaga di yang rendah. Jadi kalau ada pinjaman itu tidak perlu naik, tidak akan naik pinjamannya karena suku bunganya terjaga di level yang rendah. Nah, level yang rendah ini membuat perekonomian Amerika itu tadi bergerak terus sepanjang hari, sepanjang bulan sampai di tahun 2022 ini pergerakannya semakin agresif. Artinya perputaran ekonomi di Amerika itu justru di saat Covid menjadi sangat kencang karena kebijakan ini. Bagus memang, artinya sektor-sektor bisnis bergerak dengan cepat, bergerak dengan bagus. Nah, tapi perekonomian ini yang cepat ini tidak bisa dibiarkan ya. Jadi meskipun bagus, meskipun cepat, tidak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena ada yang namanya inflasi. Inflasi ini kan kenaikan harga barangnya. Jadi karena ekonominya bergerak cepat, orang-orang mulai uang yang dipegang oleh masyarakat itu juga semakin banyak. Pabrik-pabrik, kantor-kantor juga membukukan profit yang besar, sehingga ini membuat daya beli masyarakat menjadi naik karena kantor-kantor profit, pabrik-pabrik berjalan, lalu mereka memberikan gaji ke karyawannya, bahkan bonus. Ini membuat orang punya uang banyak dan eh, kecenderungan untuk belanja itu menjadi lebih tinggi, sehingga masyarakat banyak belanja kebutuhan rumah tangganya atau memulai bisnis baru. Nah, itu membuat eh, banyaknya permintaan atas barang dan jasa di pasar gitu. Karena permintaannya itu lebih tinggi daripada supply yang ada, maka terjadilah yang namanya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa. Di Oktober 2021 sudah mulai terasa di saat COVID sudah mulai sudah mulai uh, turun di bulan-bulan saat itu. Nah, ini makin menggeliat, makin menggeliat, makin menggeliat. Di sini terlihat bahwa kenaikan harga barang sudah mulai tinggi ya, dan bahkan memuncak di 8,5% pada bulan Maret lalu. Ini sangat tinggi ya. Oleh karena itu, ini harus segera direm. Jangan sampai inflasi ini akan naik terus. Karena inflasi yang naik terus, barang dan jasa yang naik terus, ini bukan hal yang bagus. Karena ini bisa berakibat kepada naiknya biaya produksi, naiknya beban biaya pabrik, naiknya beban-beban transportasi dan operasional lainnya. Ini akan membuat buruk bagi perusahaan.
Khawatirnya jika pendapatan perusahaan turun, maka dampaknya adalah kepada karyawan-karyawannya, dan pendapatan para karyawan itu bisa jadi turun, dan juga bahkan karyawan bisa mengalami pengurangan. Bagi yang bukan karyawan, bagi masyarakat biasa pun akan merasakan dampak yang luar biasa, karena yang biasa beli eh, makan, anggap sajalah $1 menjadi 1,2, menjadi 1,3 dolar. Itu baru satu makanan, belum lagi transportasi, belum lagi jasa guru, lalu jasa pendidikan atau jasa kebersihan ataupun jasa keuangan, semuanya akan mengalami kenaikan seiring dengan ada inflasi ini. Untuk menghentikannya adalah dengan cara menaikkan suku bunga. Sehingga dengan naiknya suku bunga The Fed diharapkan masyarakat itu bisa lebih slow down lagi. Jadi tidak agresif lagi berbelanja dan bisa mulai berpikir untuk menabung uangnya. Begitupun juga dengan korporasi atau perusahaan eh, tidak agresif lagi dalam meminjam uang di bank, ya, karena suku bunganya naik, sehingga ya udahlah, bisnisnya kita jangan terlalu ngebut lagi kayak kemarin. Kita mulai agak pelan bisnisnya, masyarakat juga agak pelan belanjanya, sehingga kenaikan harga barang dan jasa ini bisa ditekan. Bagus kan ya sebenarnya. Masalahnya di mana? Masalahnya ini dia. Kenaikan suku bunga The Fed ini itu membuat investasi di Amerika itu menjadi bagus, menjadi menarik. Investasi di negara yang superpower dan luar biasa seperti Amerika itu tentu memberikan keamanan, menjamin keamanan para investor-investornya, para penabungnya, sehingga di negara yang sangat bagus ini, di negara yang sangat kuat ini, menjadi menarik ketika suku bunganya pun juga naik. Oleh karena itu, banyak dana-dana di luar Amerika itu akan kembali pulang ke Amerika untuk investasi aja deh di instrumen-instrumen investasi di Amerika Serikat karena suku bunganya lagi tinggi. Bahkan di sini yang lebih dalam tanda kutip mengerikannya lagi, suku bunga The Fed ini bisa naik sampai 250 basis point. Artinya masih ada potensi kenaikan berkali-kali lagi daripada yang saat ini, yaitu hanya 2 kali sampai per hari ini YouTube ini ditayangkan, ya. Nah, ini menjadi semakin menarik lagi sehingga banyak dana-dana yang akan kembali pulang ke Amerika. Dampaknya apa? Dampaknya khususnya ke Indonesia. Nah, kita sudah mulai masuk ke Indonesia, ya. Suku bunga kita akan melemah. Ya, suku bunga rupiah itu sudah merespon dengan pelemahan. Ini pas banget di bulan Mei ini, saat suku bunga The Fed naik, rupiah sudah melemah ke angka 14.700. Meskipun sempat menguat tipis, tapi trennya rupiah akan terus melemah dengan kita lihat seperti ini. Karena tadi apa? Karena dana-dana yang ada di Indonesia sudah mulai keluar dan berpulang ke Amerika lagi. Nah, bagaimana biar dana-dana ini tidak keluar? Bagaimana caranya agar suku bunga agar nilai tukar rupiah ini tetap stabil? Jadi kita ingin menahan nih biar orang gak banyak beli dolar, biar rupiah gak melemah. Karena kalau rupiah melemah terus, dampaknya akan ke ekspor impor dan lain sebagainya, ketidakstabilan kegiatan perdagangan lah. Nah, agar menjaga nilai rupiah stabil, maka yang dilakukan adalah sama. Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga acuannya. Sini suku bunga acuan Bank Indonesia 3,5%, dan sampai saat ini masih konsisten di 3,5%. Jadi Bank Indonesia masih mencoba konservatif dan bertahan agar untuk tidak menaikkan suku bunga. Untuk informasi, suku bunga Indonesia ini sudah sejak tahun 2021 sampai sekarang masih konsisten di angka 3,5%. Ini juga bisa dilihat suku bunga Indonesia turun dari 6%, perlahan-lahan terus turun. Ini juga sama kayak Amerika tadi. Ini merespon adanya COVID, sehingga diharapkan dengan turunnya suku bunga Indonesia tadi, ekonomi Indonesia bisa tetap
berputar ya. Nah, ini yang kondisi saat ini yang dikhawatirkan adalah saat suku bunga Indonesia naik memang bagus ya, karena nilai rupiah bisa lebih stabil. Tapi kok ditakutkan? Ya ditakutkan juga karena ini juga bisa berdampak kepada IHSG kita. Dengan naiknya suku bunga, maka IHSG menjadi kurang menarik ya. Karena deposito naik, rate deposito naik, ya orang-orang yang konservatif itu akan memindahkan sebagian dananya yang ada di saham itu untuk masuk ke instrumen-instrumen deposito. Nah, itu dampak pertama. Dampak kedua adalah dari obligasi atau surat berharga Indonesia. Di sini bisa dilihat ada berita juga bahwa kenaikan suku bunga The Fed akan mendorong kenaikan imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat lebih tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan yield surat berharga di dalam negeri. Efeknya adalah yield obligasi Indonesia ini naik, sehingga harga-harga obligasinya juga turun. Nah, ini juga berdampak negatif ya. Selain saham turun, obligasi juga turun. Orang akan berpindah antara pindah ke Amerika atau mungkin nabung di deposito Indonesia. Jadi pilihannya dua itu ya. Kalau ini terjadi, bagaimana kalau suku bunga Indonesia naik terus? Nah, suku bunga Indonesia yang 3,5% tadi, jika naik terus ya itu ya, dampaknya akan, ini merupakan disinsentif bagi IHSG dan juga obligasi. Kita masuk saja langsung ke saham. Apa nih saham yang paling mengkhawatirkan nih jika ini benar-benar naik? Di sini kita bisa lihat ya tren IHSG, Composite Index IHSG sempat jatuh. Ini karena merespon tadi, pasar sangat khawatir akan adanya kenaikan suku bunga sehingga terjadi aksi jual besar-besaran. Ternyata tidak jadi naik. Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga sehingga IHSG kembali naik. Dampaknya di mana? Kita kalau lihat di RQ45 nggak ada masalah. Kita lihat sektoral. Saham apa sih yang paling terdampak jika suku bunga dinaikkan? IDX Basic, material, enggak. Energi, malah naik. Apakah Tekno sempat turun dan naik lagi? Sudah tidak terlalu merespon kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Kita coba di bidang health, malah naik juga. Kita coba ke properti lesu. Sejak Covid memang transaksi jual beli properti memang sudah turun, plus ditambah lagi dengan potensi kenaikan suku bunga acuan Amerika dan potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia, membuat harga saham di sektor properti tidak mampu naik. Karena apa? Karena jika suku bunga acuan di Indonesia naik, maka ini akan berdampak kepada kenaikan suku bunga KPR. Jika suku bunga KPR itu naik, maka tendensi masyarakat yang ingin membeli rumah akan menjadi tertahan, atau kemampuan masyarakat mencicil akan menjadi berkurang, sehingga dampaknya dua. Yang pertama adalah sektor properti ini bisa membuat masyarakat menjadi tidak melakukan pembelian, atau yang punya kemampuan bayar juga akan menjadi berkurang, sehingga sektor properti ini menjadi sektor yang cukup mengkhawatirkan di tengah isu seperti ini. Apakah lantas kita menghindari? Untuk saat ini mungkin yes, tapi coba juga untuk diperhatikan. Bisa jadi ini adalah momentum untuk kita terus mencicil saham-saham properti, karena di saat winter ini selesai, di saat kenaikan suku bunga acuan ini sudah selesai dramanya, sektor properti yang saat ini
harga atau di indeks 720 710 ini akan eh, bangkit ya, karena sudah tidak ada lagi penghalang untuk sektor ini bangkit, dan karena memang saat ini sudah di harga yang cukup murah. Oke, sekian untuk kali ini. Menurut teman-teman semua, sektor apa lagi yang bisa terdampak? Apakah banking? Kita coba lirik banking. Ya turun tapi naik lagi. Menurut teman-teman, apakah ada sektor lain selain yang tadi disebutkan yang bisa terdampak? Atau mungkin emiten-emiten perusahaan yang punya dampak langsung dari potensi kenaikan suku bunga ini? Oke, sekian. Silahkan ditunggu drop komentarnya. Apakah ada pengalaman khusus ataupun ada yang ingin request untuk tema selanjutnya, silahkan drop di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Salam cuan.